Kajian Fathul Bari pada pagi ini dimulai dari hadis ini. Haddatsana Abul Walid, qala haddatsana Syu'bah an Aun bin Abi Juhaifah, qala berkata itu Aun bin Abi Juhaifah, sami itu saya telah mendengar abi kepada bapakku, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihim beserta para sahabat bil Bathai di suatu tempat yang bernama Batha. Wa baina yadaihi, dan di depan Nabi itu anazatun, ada sebuah tongkat. Itu ad-duhro, yaitu salat duhur, rokataini 2 rakaat, wal asro, dan juga salat asar, rokataini 2 rakaat. Tamurru, yang lewat baina yadaihi, di depan Nabi itu almar'atu, perempuan, wal himaru, dan juga himar, keledai. Ini masih lanjutan dari hadis-hadis sebelumnya terkait dengan sutroh, gitu kan, atau penghalang, pembatas, bukan penghalang, pembatas seseorang yang sholat di satu tempat yang terbuka supaya jelas pembatas sujud itu, maka diberikan sutroh. Dalam hal ini, sutroh yang digunakan Nabi itu adalah tongkat, anazah. Ini sebuah tongkat yang terbuat dari kayu. Nabi SAW dengan para sahabat sholat di lapangan terbuka, di Batha. Batha itu wilayah yang dekat dengan Mekah. Dengan Mekah, tetapi ya sudah jauh dari Mekah. Hanya lebih dekat ke Mekah. Sini maudu'un kharija Makkah, satu tempat yang di luar kota Mekah. Nah, kemudian Nabi di sana itu melakukan sholat jamak qashar. Di jamak qashar itu bisa dilakukan duhur 2 rakaat, ini berarti jamaknya jamak takdim, mendahulukan duhur, kemudian asar masing-masing 2 rakaat, nyambung. Jadi jamak qashar bisa digabung sekaligus, 2 rakaat. Nah, di sini juga berita yang disampaikan dalam hadis, lewat di depan Nabi dan juga para sahabat itu para perempuan dan juga keledai. Ya, tentu keledai yang ditunggangi orang. Sini. Artinya di luar sutroh itu, di luar batas orang sholat itu boleh lalu lalang. Ya, seperti di sini, sutroh itu adalah antara orang itu yang sedang sholat sampai tempat sujudnya. Nah, kalau antara tempat sujud dan orang itu tidak boleh kita lewat. Bahkan kita sedang sholat juga boleh menghalangi saja pakai tangan kalau ada orang lewat itu. Tapi kalau di luar sutra ini silahkan, nggak apa-apa. Jadi kalau ini satu sap, di sap ini boleh orang lewat. Asal jangan persis di depan orang. Di sini juga yang mau lewat juga boleh saja, yaitu almar'ah, perempuan. Jadi di depan Nabi yang sedang sholat juga lalu lalang saja itu para perempuan, mungkin menyiapkan makanan kelihatannya, kali ya, menyiapkan konsumsi, soalnya sedang beristirahat di satu tempat saat itu, ya tentu butuh konsumsi juga. Nah, para ibunya itu seperti biasa di sini juga menyiapkan, sehingga butuh lewat juga di depan Nabi, nggak ada masalah. Bahkan di sini disebutkan himar juga sama lewat. Secara sekilas dilihat di sini, berarti perempuan dan himar sama sejajar. Tapi jangan salah paham, bukan ke sana maksudnya. Tapi himar yang maksud di sini itu adalah himar yang menjadi tunggangan. Jadi ada laki-laki juga, artinya kaum laki-laki juga banyak yang lewat di depan orang yang sedang sholat di luar batas. Jadi kalau ada orang lewat di luar masjid ini, lebih-lebih tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Yang dilarang, bahkan sangat keras larangan itu kalau pas di tempat sujud. Jadi itu kalau kita sedang sholat Jum'ah, misalnya sholat sunnah, hati-hati kalau kita ada di saf depan mau keluar,
perhatikan, jangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Lebih baik tunggu dahulu. Berdiri saja dulu sampai orang itu selesai. Kalau tidak ada jalan lain, itu lebih bermartabat, lebih hebat daripada memaksakan diri lewat. Kalau di kita kan dipaksakan saja lewat, apalagi lagi buru-buru, kan? Nah, sesungguhnya dalam ajaran Islam lebih baik tunggu sampai orang itu selesai sholat. Kalau memang kita tidak bisa lewat, terhalang di sebelah sini sholat, semuanya sholat. Nah, maka dengan demikian kalau ada anak-anak, betul seperti yang kemarin malam oleh orang tua itu diarahkan, jangan lewat ke orang yang sedang sholat. Itu saya kira bagus juga. Lewat ke sebelah sini yang tidak ada orang sholat. Anak-anak yang pengajian tadi pas sholat isya di malam, di depan itu ada bapak-bapak yang mengarahkan, jangan ke situ tapi ke sini. Saya kira itu betul itu. Itu yang perlu diketahui para anak didik kita juga, atau para guru ngaji juga mohon diingatkan kepada anak-anak supaya mereka kenal sejak awal aturan sholat berjamaah atau aturan tata cara sholat. Di dalam kisah itu dijelaskan bahwa ada adzan, ja'a bilalun fa'adzana bis-shalah. Jadi walaupun di luar, bukan di masjid, di lapangan terbuka, tidak apa-apa, silakan adzan kalau waktu sholat sudah tiba. Nah, dalam hal ini Bilal yang melakukan adzan. Kemudian Bilal juga yang menyiapkan tongkat, kemudian menancapkannya di depan Nabi, dan kemudian sholat. Jadi kalaupun kita sedang di luar, tidak di masjid, dan mau mendirikan sholat, adzan masih tetap silakan kumandangkan. Walaupun sekali lagi kalau adzan itu sifatnya sunnah. Hanya kalau mau dikumandangkan sangat bagus. Walaupun sedang sendirian juga gitu. Tidak sholat, tidak rame-rame berjamaah, sendirian. Kita sedang pas ada di hutan, itu lebih baik dikumandangkan adzan. Begitu juga dalam hadis yang disebutkan wa ra'aitun nasa wad-dawabu yamurruna baina ayadail anasa. Saya melihat orang-orang dan juga binatang-binatang lalu lalang di depan itu, di depan tongkat itu. Jadi tidak apa-apa kalau di luar batas sujud. Nah, demikian juga disebutkan dalam penjelasan di bawah ini, wa jawazun nadri ila saqi wa huwa ijma'un fir rajuli hasul la fitnata wa jawazul labsil sawabil ahmar. Nah, di hadis ini juga menjelaskan bolehnya melihat lutut yang ada di depan kita. Bukan lutut, betis. Betis. Jadi kalau betis itu bukan aurat. Aurat itu sampai lutut saja. Kalau untuk laki-laki, itu sampai lutut. Nah, bisa jadi betisnya itu agak lihat. Misalnya kalau kita pakai celana pangsi lah kalau orang Sunda. Pangsi kan tidak sampai ke bawah, tapi sampai tengah lutut atau bukan tengah lutut, di bawah lutut sedikit atau lebih dikit. Nah, itu kan lutut bisa kelihatan. Itu sah sholat itu pakai celana pangsi juga. Oh, tertutup itu lutut. Boleh. Nah, di sini menurut penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, tidak apa-apa kalau laki-laki melihat betis laki-laki di depannya. Dengan maksud tidak ada fitnah. Ya, tidak ada unsur aneh-aneh. Tapi hanya melihat saja, nggak apa-apa. Dan demikian juga menurut penjelasan hadis di atas, di sini, wajawajul lubsil saubil ahmar. Dan boleh memakai pakaian warna merah. Boleh saja, tidak ada larangan. Nah, ini hadis ini atau penjelasan ini ditulis ratusan tahun yang lalu. Jadi tidak ada hubungannya dengan lambang-lambang partai merah, partai hijau, partai biru, dan sebagainya. Sejak awal juga tidak apa-apa. Bahkan itu selimut kubur Nabi juga berwarna merah. Bukan masalah warna merah, mau kuning, dan sebagainya. Boleh saja. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Amr bin Juroroh qala akhbarona Abdul Aziz, dan seterusnya.
karena ada baina musalla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mumarrus syati. Nah, disebutkan di sini bahwa jarak antara tempat sholat Rasulullah dengan dinding itu kira-kira selewatan kambing. Sempit saja jaraknya itu. Nah, di sini ada istilah musola. Kalau musola itu tempat sholat. Nah, sebetulnya dalam istilah bahasa Arab, musola juga bisa diartikan waktu sholat. Kapan kita sholat? Musola, tentu waktu sholat. Tapi yang umum kita kenal musola itu tempat, bukan waktu. Kalau dalam bahasa Inggris itu adverb of time, juga adverb of place, keterangan waktu dan keterangan tempat. Atau istilah ilmu sorab itu isim zaman, isim makan. Yang barangkali Bapak Ibu semua tidak kenal itu istilah itu. Tidak apa-apalah, nggak usah dipusingkan. Tetapi ini adalah yang biasa kita kenal istilah musola. Nah, musola yang dimaksud di sini, kalau umumnya pada zaman Nabi itu adalah lapangan. Tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha, beliau itu sholat di musola. Tetapi musola juga bisa disebutkan seperti di sini, tempat sholat di rumah juga itu bisa disebut musola. Karena dalam hadis ini disebut jarak antara tempat sholat Nabi, karena Nabi biasanya sholat sebagai imam, terhadap dinding itu sekedar lewat kambing gitu. Artinya sempit saja. Jadi lebih lebaran musola di sini, tempat imam di sini. Lebih mewah ini dibanding dengan tempat sholat Nabi. Coba perhatikan Pak, kalau di Masjid Nabawi itu kan tempat imam itu, yang itu memang diyakini bekas tempat yang dipakai Nabi sewaktu beliau masih hidup itu, waktu beliau masih memimpin kaum muslimin itu bang, itunya mihrabnya atau tempat imamnya itu kecil saja gitu kan, tidak ada mimbar, mimbarnya itu di luar masjid, di depan. Kalau di sana itu tempat imam itu ya hanya tempat kecil, dan itu barangkali apa yang digambarkan oleh hadis ini betul menggambarkan kenyataan. Jadi sempit saja. Sampai sekarang masih ada tempatnya. Silakan nggak usah datang ke sana, lihat di foto-foto saja ada tempat mihrab atau tempat mengimami Nabi di Masjid Nabawi. Yang kecil saja dan sederhana. Nah, kemudian istilah musola juga bisa digunakan sebagai pelaku sholat. Nah, kalau pelaku sholat disebut musolli dengan salah. Musolli itu orang yang sholat. Sama seperti haji kan, pelaku haji itu disebut haji. Nah, cuma kalau kita sudah melakukan haji, dapat gelar baru haji. Mestinya yang sholat juga dapat gelar M. Bapak M yang suka sholat musolli. Cuma tidak pernah dipakai itu kan ya. Padahal haji itu hanya sekali saja itu. Langsung nempel seumur hidup haknya. Yang sholat tiap hari 5 kali itu tidak pernah menggunakan gelar M. Itu sebetulnya itu Pak. Jadi kita bisa sebut Bapak musolli duhur, itu. Bapak musolli asar, hai yang sholat asar dan sholat duhur. Cuma itu tidak populer. Kemudian di hadis berikutnya. Hadatsana Maki qala hadatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala, berkata itu Abi Ubaid atau Salamah, karena ada jidarul masjid di indal mimbari, dinding masjid Nabi di dekat mimbar Nabi itu, maka datis syatu tajujuha, sama bahwa jaraknya itu kira-kira selewatan kambingnya. Jadi kecil saja. Hadis dua-duanya sama. Kemudian walam yakun limasjidihi mihrabun. Nah, ini juga ada catatan bahwa untuk Masjid Nabawi itu zaman Nabi dan juga sekarang tidak ada mihrab. Nah, mihrab itu maksudnya ya seperti di sini kan ada kiri kanan, ini tempat. Masjid Nabawi itu tidak ada. Silakan sampai sekarang juga tidak ada. Tidak ada mihrabnya. Yang dahulu zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mihrab itu justru yang biasa digunakan oleh para nabi untuk beribadah kepada Allah. Seperti Nabi Zakaria kan, waktu merawat Siti Maryam itu,
Nah, Siti Maryam itu ditempatkan di mihrab. Nabi Zakaria juga begitu di mihrab. Jadi ada tempat khusus di masjid itu yang digunakan oleh para nabi yang kita sebut mihrab. Nah, kalau di masjid-masjid sekarang dilengkapi mihrab. Tapi di Masjid Nabawi itu tidak ada. Ini penjelasan ratusan tahun lalu dan sekarang juga tidak ada. Silakan diperhatikan di depan tempat imam di Masjid Nabawi, tidak ada ruangan tersendiri keluar. Kemudian Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil Ka'bati wa bainahu wa bainal jidari salah satu adru'in. Juga disebutkan di sini menurut Bilal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah, jarak antara Nabi dengan Ka'bah dengan dinding Ka'bah itu sekira 3 hasta. Jadi mungkin tempat sujudnya itu ya 3 hasta itu kurang lebih 1 meter. Ya seperti lebar kita sajadah kita ini. Tempat sujud Nabi itu 1 meter. Artinya ukuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jauh beda dengan ukuran orang-orang zaman sekarang. Tidak jauh beda. Tingginya tidak sampai 2 meter barangkali begitu. Tapi seperti orang-orang Arab saat ini, memang orang-orang Arab umumnya lebih tinggi dibanding orang-orang Indonesia. Yang tinggi, tapi ada juga yang pendek juga orang Arab. Idza shalla ahdukum ila sutratin fajadin minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatah. Nah, ini disebutkan dalam penjelasan hadis lain, ini hadis marfu. Apabila seseorang kalian itu salat menggunakan sutroh, maka hendaklah dekatkan itu sutroh itu yang layak tahu, yang nanti kalau tidak terlalu dekat tidak bisa memutus setan terhadap sholatnya. Artinya ini menjelaskan lagi perihal tata cara sholat terkait hati-hati, karena dalam keadaan sholat juga bukan berarti setan itu berhenti tidak akan mengganggu. Oh, justru sibuk setan itu mengganggu pada saat kita sedang sholat. Maka ada aturan kan, dalam sholat berjamaah itu jangan ada ruangan kosong gitu kan, karena itu ditempati setan. Yang selama masa pandemi itu justru setan itu kita manjakan, kasih ruangan, dikasih cakra-cakra itu kan. Itu pemanjaan terhadap setan itu. Tapi di kita alhamdulillah tidak. Jadi menurut Nabi hati-hati kalau menyimpan sutroh itu jangan sampai memberikan peluang. Padahal sutroh itu kan ya batas tempat sujud kita itu. Tapi tetap dalam hadis ini, hadis marfu, artinya hadis yang sampai kepada Rasulullah, itu falyadun maka hendaklah dekatkan. Artinya usahakan persis tempat sujud, jangan terlalu jauh gitu kan. Jadi kalau sholat di situ, nah sutrohnya itu jangan yang ini, tapi di sini. Tempat sujud kita. Karena kalau di sini berarti ngasih peluang kepada setan di depan. Nah ini walaupun apakah secara fisik begitukah setan? Wallahu alam, itu tidak tahu. Itu nabi yang, kalau nabi tentu saja bisa melihat kan. Tapi kalau kita kaum muslimin umumnya tidak mengetahui. Hanya Nabi memberikan wanti-wanti seperti itu, hati-hati. Jangan membuka peluang bagi setan. Walaupun itu sifatnya simbolis. Simbolis dalam arti ya nyimpan sutroh itu kan simbol saja. Kalau membatasi supaya orang tidak lewat sembarang. Kemudian babus sholah ilal hirbah. Ini masih terkait dengan penjelasan mengenai sholat menggunakan hirbah. Nah, kalau anazah tadi itu adalah tongkat yang biasa dipakai untuk berjalan, gitu, membantu berjalan. Kalau hirbah ini tombak. Haddatsana yang memberikan penjelasan hadis Musaddad qala haddatsana Yahya an Ubaidillah akhbarani Nafi an Abdillah dari Abdillah. Annan Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi turkazu, diletakkan, ditancapkan lahu bagi Nabi fayusolli, maka sholat beliau ilaiha, menghadap hirbah, menghadap tombak. Sama, jadi mau pakai apa juga silahkan ya. Kalau di kita kan tidak pernah bawa-bawa gitu. Tandanya biasanya pakai, kalau pakai topi itu topi saja letakkan di depan. Atau kalau bawa tas juga letakkan saja di depan.
sebagai batas atau sutroh, batas sujud kita. Kemudian ini masih sama ini hadis. Babus sholati ilal anazah. Salat menghadap anazah, itu tongkat. Haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Aun, dan seterusnya. Khoroja, berkata itu Abi, bapakku, khoroja telah keluar alaina kepada kami semua, Rasulullah SAW, bil hajiroh, di satu tempat yang bernama hajiroh. Fa'utia, maka didatangkan kepada Nabi, biwadu'in, dengan air wudhu. Fatawaddo'a, maka beliau wudu menggunakan air wudu itu. Fasolla, beliau sholat bina bersama kami, ad-duhra, sholat zuhur, wal asro, dan sholat asar, wa baina yadahi, dan di depan Nabi itu anazatun, ada tongkat, wal mar'atu, dan perempuan, wal himaru, dan juga himar, keledai, yamurruna, mereka lewat, mim waru'iha, di belakang itu anazah, artinya di luar tongkat. Sama dengan hadis di atas. Haddatsana Muhammad bin Hatim bin Bazi' qala haddatsana Syad an Syu'bah an Atha bin Abi Maimunah qala, berkata Abi Maimunah, sami itu saya telah mendengar Anas pada Anas bin Malik qala, berkata Anas, karena ada an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, apabila beliau keluar, di hajatihi, untuk keperluan buang hajat, buang air besar ataupun buang air kecil, tapi tuhu, aku mengawal beliau, aku mengikuti beliau Nabi. Ana, yaitu aku, wa gulamun, dan seorang pemuda lain. Wa ma'ana, dan beserta kami itu ukazatun, ada tombak, au ason, atau itu tongkat, au anazatun, atau juga ya tongkat. Wa ma'ana, dan beserta kami itu idawatun, ada wadah-wadah bejana yang berisi air. Faidza faroko, maka apabila Nabi selesai buang hajat, min hajati, dari buang hajat beliau, nawalnahu, kami memberikan itu kepada Nabi, al-idawah, bejana yang berisi air untuk bersuci Nabi itu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, Nabi SAW kalau di luar, ya, di luar beliau juga tetap seorang manusia. Perlu buang hajat, buang air besar ataupun buang air kecil. Tetapi kan seperti kita ketahui, di tempat terbuka itu tidak ada jamban, tidak ada WC itu. Apalagi zaman Nabi, maka beliau membuang hajat itu di tempat terbuka saja. Walaupun tentu tidak sembarangan terbuka, akan ada dinding pemisah yang memisahkan sehingga beliau tidak terlihat oleh kebanyakan orang saat itu. Nah, di sini para sahabat kita kenal, Sayyidina Anas bin Malik itu, beliau itu adalah sebagai pembantu dekat Nabi, ajudan beliau, selalu membawakan air. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa selama ada air, silakan menggunakan air untuk bersih-bersih. Tapi kalau tidak ada, baru silakan istinja. Selesai Nabi melakukan atau membuang hajat itu, beliau diberikan itu air tadi. Nah, ini juga memberikan satu penjelasan kepada kita, seperti Nabi SAW, tentu saja itu manusia paling mulia dan pemimpin umat, ada pengawalan, dikawal itu Nabi. Artinya Sayyidina Anas bin Malik dan pemuda lain itu, di samping beliau itu sebagai ajudan dalam arti untuk membawakan barang-barang, juga mengawal siapa tahu ada orang-orang kafir yang jahat yang mau melakukan persekusi, mungkin istilah sekarang, persekusi terhadap Nabi. Jadi pengawalan terhadap tokoh-tokoh besar ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh zaman Nabi. Walaupun tentu saja kita yakin Allah itu maha mengawal terhadap Nabi. Tapi secara logika kemanusiaan, Nabi juga mengajarkan kepada kita, tidak apa-apa dikawal. Maka kalau kita sekarang perhatikan, silakan tuh. Imam di Masjidil Haram maupun imam di Masjidil Nabawi itu,
Apakah sedang sholat atau sedang khutbah, itu mesti ada pengawal di depannya, tentara. Karena ya kita tahu di Masjidil Haram dulu pernah kejadian kan, penyerangan terhadap jamaah. Nah, karena imam di sana itu dihormati, imam-imam Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu tidak sekedar penghargaan dalam bentuk materi, kemudian juga kedudukan, dalam keamanan juga demikian bagus dikawal. Silakan imam Masjidil Haram kalau pas masuk Masjidil Haram itu dikawal oleh para tentara. Sama seperti pengawalan terhadap presiden di sini. Ada pas pampres. Kalau di sana pasukan pengawal imam barangkali. Nah, itu memang dicontohkan oleh Nabi juga. Kemudian di sini wal wajib bihi annahu adarul mar'at wal himar wa raqibuhu hudiba ar-raqibu lillatil himar alaih. Artinya seperti tadi bahwa boleh lalu lalang di depan batas orang yang sedang sholat, asal jangan lewat di depan di tempat sujudnya. Ini diulang-ulang di hadis ini. Mudah-mudahan tidak bosan juga Bapak Ibu dengar. Saya ikuti urutan ini saja, tidak loncat-loncat, supaya tetap mengikuti sistematika yang telah disusun oleh Imam Bukhari. Yang nyusunnya Imam Bukhari. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu hanya memberikan penafsiran saja. Lama, udah ratusan tahun yang lalu beliau. Kita hormati saja. Ini kalau jasa beliau demikian besar, sampai kita mengenal hadis-hadis ini, salah satunya jasa Imam Bukhari. Beliau itu bukan orang Arab, tapi orang Asia Tengah, ya dari Bukhara itu, dari Samarkand, ya daerah-daerah dekat Afghanistan. Bukan orang Arab itu Imam Bukhari, tapi berjasa besar mengenalkan kita kaum muslimin sedunia ini terhadap hadis-hadis Nabi. Disebutkan dari sini, kharaja telah keluar Rasulullah SAW bil hajrah, wasalla sama dengan yang tadi, bil batha wal asroqatain, wa nasoba, dan beliau menegakkan baina yadaihi di depan beliau itu anazah, sebuah tongkat, wa tawaddu'a, dan wudu Nabi, wa ja'alan nasu, dan manusia itu yatamassahuna, mereka orang-orang para sahabat berebutan biwadu'ihi, dengan bekas wudu Rasul. Dengan bekas air wudhu Rasul. Mungkin istilah sekarang ngalap berkah gitu mungkin. Karena dalam hadis lain nanti ceritakan, jangankan bekas wudhu, itu saja semacam dahdir mungkin apa yang keluar dari mulut itu diburu oleh para sahabat dari Nabi itu. Ya. Rambut beliau dan sebagainya. Mungkin kalau saya waktu kecil itu oleh kakek misalnya suka mungkin kita tahu kan dulu itu air kopi itu mahal. Kopi itu mahal ya kan Pak ya. Nah, kita sebagai anak kecil itu nanti kamu minum gegedoh nawe gitu kan. Ya artinya air kopi bekas orang tua itu kan Pak. Jadi kita tidak dikasih air kopi utuh, tapi bekas itu, gegedoh. Nawe berkah gitu. Itu gegedohnya itu deh yang diminum oleh kita itu. Tidak dikasih, kita anak kecil mah tidak dihitung, tidak akan dikasih suguhan air kopi utuh, sisanya saja nanti. Nah, itu memang orang tua mengatakan ngabeh berkah gitu. Bisa jadi ini juga nyontoh kepada para sahabat. Lalu juga begitu, para sahabat berburu, artinya di sini juga selama ini kita memahami, mengerti bahwa makruh wudu menggunakan air mustakmal. Air mustakmal itu air yang bekas dipakai wudu. Ditampung, dipakai wudu lagi, itu makruh menurut fikih. Tidak boleh. Tapi ternyata para sahabat tidak begitu. Mereka justru menggunakan air mustakmal itu untuk berwudu. Ini hadis sahih, hadis Bukhari ini, ya. Tetapi nanti dalam hukum fikih itu dinyatakan makruh, bukan haram. Artinya dalam keadaan air itu terbatas, boleh-boleh saja air ini ditampung, kemudian dipakai lagi. Jadi ini sifatnya hanya makruh. Nanti dalam pembahasan fikih begitu. Kemudian dalam penjelasan yang lain disebutkan begini. Dalam hadis lain, roa itu saya melihat an-Nabiya terhadap Nabi SAW, yusolli,
beliau sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram, laisa bainahu wa bainahum, tidak ada antara Nabi dan dengan para sahabat itu sutrotun sutroh. Wa akhrajahu min hadzal wajhi aidan ashabus sunan. Jadi ini Nabi SAW satu waktu tertentu terlihat melakukan sholat di Masjidil Haram. Ini tidak jelas apakah sebelum hijrah atau setelah hijrah ya. Bisa jadi mungkin sebelum hijrah. Nah, sebelum hijrah beliau biasa sholat karena tidak ada batas antara Nabi dan orang-orang. Nah, orang-orang di sini bisa jadi orang-orang kafir. Kan? Karena saat itu Masjidil Haram itu biasa didatangi oleh orang-orang musyrik Quraisy. Karena di situ memang tempat persembahan. Karena sekeliling Ka'bah itu kan ratusan patung. Ada 360 patung yang mengelilingi Ka'bah. Tetapi Nabi SAW juga suka sholat di situ. Selagi beliau belum hijrah, itu belum diberlakukan sutroh. Ya, boro-boro melakukan sutroh kan nanti dicurigai macam-macam oleh orang kafir itu. Nah, waktu itu tidak menggunakan sutroh. Artinya menggunakan sutroh itu silahkan mau menggunakan, tidak juga tidak apa-apa kalau mengikuti hadis ini. Kalau kita merasa aman, tidak akan ada orang yang lewat, tidak pakai sutroh juga tidak apa-apa. Ya seperti kita sholat di sini, sutrohnya itu udah dalam bentuk garis-garis ini kan Pak ya. Itu sutroh sebetulnya, batas. Hei jangan lewat di tempat orang sujud. Jadi lewatlah di batas ini. Jadi sutroh di masjid kita dan juga di masjid-masjid lain berupa garis. Udah aman lah kalau di kita. Kemudian bab sholat ila ustuwanah. Bab sholat menghadap ke tiang, bolehkah? Sebutkan di sini haddatsana Al-Maki bin Ibrahim, qala haddatsana Yazid dan seterusnya dari Salamah bin Al-Aqwa di sini terakhir. Yusolli, maka sholat itu Salamah bin Al-Aqwa indal ustuwanah di depan dinding allati indal mashafi yang ada di dekat mashab. Fakultu, aku bertanya, ya Aba Muslim, hai Abu Muslim, aro kata taharrus salata indah hadil ustuwanah, loh mengapa engkau begitu semangat, begitu berkeinginan kuat untuk sholat di depan ini tiang? Qala, berkata itu Abu Muslim, fa inni, karena sesungguhnya aku ra'aitu lihat Nabi SAW ya taharru, juga beliau itu menyukai as-sholata, sholat indah di dekat tiang. Nah, di sini ustuwanah itu adalah tiang. Nah, kalau kita lihat di Masjid Nabawi itu masjid yang aslinya yang dulu bekas dipakai Masjid Nabi SAW, itu di situ banyak tiang. Tiangnya banyak dan ada tulisan di atasnya ustuwanah. Ustuwanah itu artinya tiang. Ustuwanah itu tiang. Di situ disebutkan ustuwanah Abi Lubabah, ustuwanah tahajud, kemudian ustuwanah macam-macam, lupa lagi saya yang lain-lainnya. Yang ingat itu ustuwanah tahajud. Itu adalah tiang tempat tahajud. Bisa jadi itu yang suka digunakan para sahabat atau Nabi untuk melakukan sholat tahajud kalau di masjid. Ada ustuwanah Abi Lubabah, tiang yang bekas nyangcang Abu Lubabah. Abu Lubabah itu sahabat Nabi melakukan satu kesalahan, dihukum oleh Nabi dengan cara diikat di masjid. Nah, di tiang itulah Abu Lubabah diikat dan diabadikan. Itu disebut ustuwanah Abi Lubabah. Atau istilahnya itu sariyah. Ustuwanah itu sariyah itu sama artinya tiang. Nah, dalam hal ini bolehkah kita sholat menghadap tiang, di dekat tiang? Karena ya untung di kita ini tiang di dalam masjid tidak ada tiang, tapi di lantai 2 banyak tiang. Bolehkah kita persis di depan tiang itu? Silahkan, tidak ada masalah. Apalagi menjadi tempat favorit kita. Kan suka ada yang favoritnya itu di tempat itu saja, boleh. Bukan mau nyembah tiang. Tidak ke sana. Jangan diartikan aneh. Tapi bahwa tempat itu favorit, ya seperti para ibu, mesti nyedek kapalih gitu kan. Saja. Walaupun hanya 2-3 orang. Itu favorit kelihatannya. Tapi yang benar itu mesti di tengah.
Kalau sedang sedikit. Tapi kalau sedang banyak ya silakan. Kemudian disebutkan di sini wal ustuwanatu al-madhkuratu haqqaqu alaina ba'du masyayikhina anha al-mutawassitatu fi rawdatil mukarramah. Bahwa yang maksud dengan ustuwanah, tiang-tiang yang dipakai oleh Nabi untuk sholat dekat tiang itu adalah menurut sejumlah guru-guru kami, guru-guru kita itu, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu adalah tiang-tiang yang ada di Raudhah. Nah, itu Raudhah itu ada di dalam Masjid Nabawi. Ada sebuah hadis yang menyatakan begini. Ma baina mimbari ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, kata Nabi. Tempat antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah. Raudhah itu taman, itu adalah suatu taman dari taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Artinya itu tempat yang paling diburu oleh jamaah haji. Kalau kita ke Masjid Nabawi itu berburu kan, ingin ke Raudhah duluan, tetapi itu harus antri, tidak bisa itu sembarangan, itu harus antri dan tidak bisa tenang itu sholat di Raudhah itu, karena kita sedang sholat sudah ada yang nunggu, sehingga begitu selesai sholat gantian harus keluar. Itu favorit sekali. Nah, tiang-tiang yang dimaksud di sini itu tiang-tiang yang ada di Raudhah, banyak tiang di sini yang sekarang dihiasi dengan lampu-lampu indah dan berwarna emas seperti inilah. Kalau ini emas-emasan, kalau di sana emas betulan. Itu di Raudhah. Dan itu tidak masalah. Tidak masalah, silakan kalau menghadap tiang. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Amr bin Amir an Anasin, dari Anas qala berkata Anas, laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat kibaro ashabin Nabi, para pembesar sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, ya tadiruna sawaria, mereka itu berburu, bercepat-cepat memburu tiang-tiang indal maghribi, pada saat salat maghrib. Wajada Syu'bah an Amr bin Anas hatta yakhruja, sehingga keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi zaman dahulu juga begitu, para sahabat itu memfavoritkan tiang-tiang dekat. Mungkin bisa sambil nyender gitu kan Pak. Kalau sambil dengar khutbah Nabi atau dengar pengajian Nabi, bisa sambil senderan di tiang gitu. Jadi, boleh, itu juga sampai sekarang kan biasa, kita juga gitu, suka. Silahkan, favorit Pak, kibaro ashabi. Ini kibaro itu artinya sahabat-sahabat besar. Sahabat besar itu seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, itu 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Dijamin selagi masih hidup saja sudah ada jaminan masuk surga, itu sahabat-sahabat besar. Nah, itu yang disebut kibaro ashabin Nabi. Dan tentu saja tidak hanya 10 orang itu, sahabat yang lainnya juga yang ikut perang Badar, yang masuk Islam sejak masih di Mekah, nah, itu tergolong sahabat-sahabat besar. Kemudian 2 hadis terakhir ini masih sama, sholat di antara tiang-tiang. Kalau tadi menghadap tiang kan, kalau sekarang di antara tiang-tiang kiri kanan kita. Bagaimana? Haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Jubair, dan seterusnya dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Qala berkata Ibnu Umar, dakhala telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita, ke Baitullah, ke Ka'bah. Wa Usamah bin Zaid beserta Usamah bin Zaid, wa Utsman bin Thalha beserta Utsman bin Thalha, wa Bilalun, dan juga Bilal, fa'atola, maka mereka itu agak lama di dalam Ka'bah. Semakhroja, maka kemudian keluar Nabi beserta para sahabat dari Ka'bah. Untuk aku ini, kata Ibnu Umar, awalan nasi, orang yang pertama, dakhola, masuk ala asarihi, ke tempat bekas Nabi sholat di dalam Ka'bah. Pasal itu, maka aku bertanya Bilalan kepada Bilal, aina sholat, di manakah Nabi sholat? Qala, Bilal memberikan penjelasan, Nabi itu sholat baina amudaini, di antara 2 tiang.
Al-Miqdama ini yang ada di depan itu. Jadi di sini dijelaskan begitu. Tapi sekalian satu hadis lagi deh, terakhir nih. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk Nabi al-Ka'bah ke dalam Ka'bah wa Usamah bin Zaid juga Usamah bin Zaid wa Bilal wa Utsman bin Talhah al-Hajabi. Au laqaha maka mengunci itu Utsman bin Talhah terhadap Ka'bah, maka wa makasa dan beliau tinggal pihak di dalam Ka'bah. Pasal itu maka saya bertanya Bilalan kepada Bilal, hina kharaja pada saat keluar itu Bilal, ma suna'an nabiyyu, apa yang Nabi SAW perbuat di dalam Ka'bah itu? Qala menjawab Bilal, Ja'ala telah menjadikan Nabi amudan tiang an yasarihi di sebelah kirinya, wa amudan dan satu tiang lagi an yaminihi di sebelah kanan beliau. Wa salah satu amudatin dan tiga tiang lagi waru'ahu ada di belakang beliau Nabi. Wakana dan aida al-baitu baitullah itu yauma idzin saat ini ala sittati amadatin memiliki 6 tiang. Semua sholat, kemudian Nabi SAW sholat di antara tiang-tiang itu. Waqala dan berkatalah kepada kami semua Ismail haddasani telah membacakan hadis kepadaku Imam Malik. Waqala dan berkata Imam Malik amudaini 2 tiang an yamini di sebelah kanan Nabi. Jadi ini hadis menjelaskan perihal sholat di antara tiang-tiang. Boleh. Dan yang dicontohkan Nabi itu sholat di dalam Ka'bah. Kita ketahui di dalam Ka'bah itu ada 6 tiang. Itu zaman Nabi. Dan saat ini juga mungkin sama 6 tiang juga. Nah, Nabi sholat di antara tiang, sebelah kiri ada 1 tiang, sebelah kanannya 2 tiang. Di depan 6 tiang, di belakang Nabi ada 3 tiang. Jadi 6 tiang. Boleh. Tetapi itu sedang sholat sendiri. Artinya sholat sunnah bisa jadi begitu. Hanya nanti ada pembahasan dari para ulama di sini. Al-Muhibbut Tabari bisa berkata begini. Uriha qaumun as-saffa bainas sawariya lin-nahyil waridi an dzalik wa mahallul karuhati inda adamid dhaiki. Nah, menurut Muhibbut Tabari makruh kita melakukan membuat saf di antara tiang-tiang karena terputus saf itu. Misalnya begini, di sini ada tiang, di sini ada tiang. Nah, orang itu sholat saja di antara tiang dan tidak ada sambungan orang lain. Tapi di sebelah-sebelahnya ada saf. Itu seolah-olah terputus gitu safnya. Nah, saya kira bagus nih arsitektur masjid kita itu tidak sampai ada tiang di menyangga menara kita atau kubah kita itu. Tentu saja sudah perhitungan Pak Haji Ade itu dan para sipil, teknik sipil sudah memperhitungkan. Sebetulnya ini butuh tiang juga di sini, tapi tiangnya dibawa ke situ, ke pinggir-pinggir. Jadi kalau dilihat itu tiang berupa tiang yang ke samping. Ada sebetulnya tiang, bukan tanpa tiang ini, tetapi dengan hasil olah rasio yang pas, tidak nampak tiang di sini. Saya kira itu bagus, salah satu cara untuk tidak menyempitkan masjid dan juga bisa merepotkan pada saat menyusun saf-saf. Itu saya kira salah satu cara. Sehingga menurut sebagian ulama di sini disebutkan tiang itu bisa jadi sebagai pemutus saf. Itu tiang, padahal tiang itu kan tidak bisa disingkirkan, tetap harus ada. Nah, sehingga dengan demikian menjadi perhatian para arsitek, para ahli teknik sipil, bagaimana membangun masjid itu jangan sampai tiang-tiang itu berdiri di dalam ruangan. Maka dengan cara seperti ini saya kira salah satu teknik bagus. Nah, demikian juga sebenarnya dinding itu sebagai pemutus. Tapi ya udah, mau apa lagi kan? Biarkan saja, tapi usahakan jangan sampai sap itu karehol itu kan, gara-gara terpisah dinding. Wal hikmatu dan hikmahnya bihi imalin kita sofi awal ya tadi. Nah itu mengapa sebaiknya tiang itu tidak ada di dalam ruangan sholat itu supaya tidak memutus sap.
Tapi bukan berarti haram, tidak. Kalau terpaksa memang begitu konstruksinya harus ada tiang, ya tidak apa-apa. Seperti kita lihat di masjid-masjid, di Masjidil Haram juga tiangnya banyak. Masjid Nabawi juga banyak tiangnya. Tidak masalah sih. Untuk masjid-masjid yang besar, tidak mungkin tiangnya di pinggir semua kan, nanti roboh itu. Tapi untuk masjid kita masih bisa diakali begitu. Waqala Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, Ruwiya fi sababi karohati dalik, diriwayatkan mengapa sebaiknya tiang-tiang itu tidak ada di dalam masjid, annahu musallal jinnil mu'mini. Itu bisa jadi tempat sholat kaum jin, para jin yang beriman. Jadi suka ada juga jin yang ikut sholat di sini mungkin ya. Nah, jin-jin itu senang di antara tiang. Tapi jangan disebut teman-teman kita yang suka sholat di antara tiang itu jin juga. Jin itu tidak terlihat. Hanya menurut ini ulama yang disebut Imam Qurtubi, itu tempat favoritnya kaum jin yang beriman. Suka ikut sholat. Dan jin-jin itu bisa jadi suka sholat juga di kita ini. Suka datang juga. Hanya kita tidak tahu, tidak lihat. Ada saya kira di sini jin juga. Tapi ya udah nggak usah ingin kenalan segala. Atau mengadakan botram bersama jin, nggak usah lah. Botram sesama kita saja. Nah, itu saya kira penjelasan hadis-hadis terkait dengan ini. Ini nanti ke depan juga masih terkait persoalan tiang-tiang juga ini, Pak. Tidak apa-apa diulang-ulang supaya mungkin kita makin kenal saja.